Shalom saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dengan pertolongan rahmat Tuhan, kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat, kuat, diberkati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini diambil dari buku Amanat Kepada Orang Muda yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dengan judul Penyucian Satu Pekerjaan Setiap Hari. Penyucian adalah pekerjaan setiap hari. Janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dan memberkati dia, sementara dia menginjak-injak salah satu tuntutan Tuhan. Melakukan dosa yang dikenal dengan suka hati berarti mendiamkan suara yang menyaksikan dari roh dan memisahkan jiwa dari Tuhan. Apa saja sukacita dalam perasaan dan peribadatan, Yesus tidak bisa tinggal dalam hati yang tidak mengindahkan hukum sorga. Tuhan Allah mau hanya menghormati orang yang mau menghormati Dia. Hambalah kamu kepada barang siapa yang kamu menyerahkan dirimu kepadanya akan menurut kehendaknya. Jikalau kita menuruti hawa nafsu kemarahan, hawa nafsu daging, dengki, kebencian, kekikiran, atau dosa apa saja, kita menjadi hamba-hamba dosa. Tak boleh seorang hamba bertuankan dua orang. Kalau kita melayani dosa, tak boleh kita melayani Yesus Kristus. Seorang Kristen akan merasa usikan dosa karena kehendak daging itu melawan roh dan kehendak roh pun melawan daging, sehingga selalu ada peperangan. Disinilah pertolongan Kristus itu diperlukan. Kelemahan manusia menjadi satu dengan kuasa sorga, dan dalam iman berseru, segala syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita suka menumbuhkan satu tabiat yang bisa berkenan kepada Allah, kita mesti mengadakan adat kebiasaan yang benar dalam hidup peribadatan kita. Doa setiap hari adalah perlu kepada pertumbuhan dalam karunia dan kepada kehidupan rohani juga, sebagaimana makanan setiap hari kepada kesehatan badan. Kita harus biasakan diri supaya sering meninggikan segala pikiran kepada Allah dalam doa. Jikalau pikiran kita kesasar, kita mesti bawa dia kembali ke jalan yang benar dengan usaha yang tidak mengenal lelah. Kebiasaan akhirnya akan menjadikan hal itu jadi mudah. Mustahil kita berpisah sejenak pun dari Tuhan dan mendapat selamat. Kita boleh mendapat kawalan dari hadiratnya pada tiap-tiap langkah, tetapi hanya oleh memeliharakan segala tuntutan-tuntutan yang Dia sendiri telah tentukan. Demikianlah pekabaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan pekabaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami, menemplak kami, bahwa perlunya kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, bergantung sepenuhnya dalam doa dan penyerahan secara sepenuhnya kepada Engkau, sehingga dalam proses penyucian kami dapat lakukan hal itu setiap hari. Kami terus bergantung, berharap sepenuhnya kepadamu dalam segala keterbatasan kekurangan kami. Untuk itu ya Tuhan, lingkupilah kami, penuhilah kami dengan kuasa surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami bisa siap menerima roh jan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Pakai kami menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan. Terlebih khusus kami rindu memaksimalkan segala sesuatu yang Kau titipkan dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi sesama, kepujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.